Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok yang mendapatkan bagian penjelasan etika pelayanan terhadap klien, sesama rekan advokat dan penegak hukum lainnya. Baik, kami di sini sebagai penyanyi satu akan menjelaskan terkait tema tersebut. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan dari apa itu kata advokat dan apa itu advokat. Kata advokat diambil dari Kamus Latin Indonesia, yaitu advocates, yang berarti membantu dalam perkara. Dan juga diperluas oleh KBBI, advokat berarti ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, yang juga disebut dengan pengacara. Jadi di dalam KBBI ini pengertian advokat itu lebih luas daripada di Kamus Latin Indonesia. Selanjutnya, jenis etika profesi hukum advokat Indonesia. Salah satunya terkait kepribadian advokat atau penasihat hukum. Yang pertama, advokat di sini harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap satria. Yang ketiga, jujur dalam mempertahankan keadilan, kebenaran dilandasi moral yang tinggi. Jadi seluruh advokat di Indonesia harus mempunyai sifat adil dan memberanikan diri dalam menegaskan keadilan. Yang keempat, luhur dan mulia demi tegaknya hukum. Yang kelima, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, di sini acuannya para advokat atau penasihat hukum adalah falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hubungan advokat dengan kliennya juga ada. Setelah hubungan advokat dengan kliennya, ada hubungan advokat sejawat. Yang pertama di sini hubungan advokat dengan kliennya. Ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya. Jadi di sini penasehat hukum harus lebih mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Jadi di sini jika advokat atau penasehat hukum menerima perkara itu dan perkara perdata, diutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan. Jadi ketika advokat menerima perkara, tidak diperbolehkan untuk menyampaikan bahwa perkaranya nanti akan dimenangkan ketika di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei tahun 2022 di DKI Jakarta tahun 2022, bab 4 tentang hubungan advokat dengan teman sejawat, pasal 5. Yang pertama, nomor 1 yaitu hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi saling menghormati, sikap saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menghargai. Lalu yang kedua, nomor 2 yaitu advokat jika membicarakan teman sejawat, jika berbicara dengan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Ya, lalu yang nomor 3, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau dengan cara-cara yang lain. Lalu yang nomor 4 yaitu advokat sesama rekan advokat diperkenankan untuk tidak saling berebut klien. Lalu yang nomor 5, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada tanggungan terhadap advokat yang semula atau yang awal. Lalu yang keenam yaitu apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.
Cara advokat bertindak dalam menangani perkara, yaitu salah satunya dalam menangani sebuah perkara pidana yang sedang berjalan. Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila dia masih bersama dengan jaksa penuntut umum. Lalu, advokat tidak dibenarkan untuk mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Dan apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Lalu, advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang persidangan, dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik itu perdata maupun pidana. Dan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir adalah advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada klien pada waktunya. Sudah. Tanggung jawab advokat yang harus dipenuhi terhadap kliennya yaitu bagi advokat yang mendampingi klien di muka pengadilan harus menempatkan dirinya sebagai agent of service, yakni pelayan yang mengabdi kepada keadilan, serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi klien. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.